Sesungguhnya orang-orang yang menimbun-nimbun emas, termasuk menimbun uang, kita nabung segala macam, orang itu tidak pernah menzakatkannya, tidak pernah menginfakkannya di jalan Allah. Maksudnya infak di sini zakat. Kata Allah, "Fabashirhum bi'adzabin alim." Orang seperti itu sampaikan berita duka kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yuhma 'alaiha binari jahannam. Pada hari itu harta mereka akan dipanaskan di neraka jahanam. Setelah dipanaskan, fatukwa biha jibahum, akan disetrikakan ke wajah mereka dan seterusnya. Wa zuhuruhum, dan disetrikakan ke punggung mereka. Hada makanazum, kata Allah, inilah harta yang kau timbun selama ini hanya untuk dirimu sendiri, tidak pernah kau peduli kepada orang lain. Lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, baiklah ta'lim kita buka dan kita awali dengan pembacaan Ummul Quran yang kita khususkan untuk para orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semua akan diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima iman Islamnya, diterima amal soleh dan amal ibadahnya, dan akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan li arwai abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummatikum wa jaddina wa jaddikum wa jaddatina wa jaddatikum wa ammina wa ammikum wa ammatina wa ammatikum wa khalina wa khalikum wa khalatina wa khalatikum, wa khususan li ruhi ummi wa li ruhi abi wa li ruhi jaddati, ghafarallahu anhum bi anna Allah yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yukaffiru sayi'atihim bi barakatillahi ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyati ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian, para bapak, para remaja, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami At-Thayyibat beserta jamaah yang kami hormati, segenap pengurus Masjid Jami Hidayatul Muslimin beserta jamaah, segenap pengurus Musholla Al-Mukarramah beserta jamaah, segenap pengurus Musholla Al-Ikhlas beserta jamaah. Hadirin sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam semoga tertaburkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'atnya, insyaallah termasuk kita sekalian di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, adapun materi taklim yang akan kita kaji pada sore hari ini, secara kebetulan kita terkena giliran pelajaran fikih. Karena sudah sama kita maklumi bahwa kita mengambil tema bergilir antar 5 pelajaran, antar pelajaran tafsir, pelajaran fikih, pelajaran akhlak, pelajaran hadis, dan pelajaran tauhid. Namun mulai hari ini, karena kita sudah berada di bulan Rajab tanggal 23,
Jadi untuk memasuki bulan Ramadan hanya beberapa minggu lagi. Dengan demikian bahasan fikih kita untuk hari ini dan sampai ke penutupan tentunya tidak diambil metode bergilir ya. Kita ditunda dulu tafsirnya, akhlaknya, hadisnya dan tauhidnya. Kita khusus hanya fikih membahas tentang saumur Ramadan, puasa Ramadan. Ya. Walaupun puasa Ramadan sudah maklum, sudah kita ketahui setiap tahun datang, tapi untuk memperdalam tentunya, ya. Jadi mulai hari ini dan di Hidayatul Muslimin juga nanti itu kita melangsungkan bahasan tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil muallifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin qala wa innama yajibu shaumu ramadana ala kulli mukallafin ay balighin akilin mutikin lahu ay lisaumi hasan wa sar'an fala yajibu ala sobiyyin wa majnunin wa ala man la yutikuhu likibarin aw maradin la yurja bar'uhu wa yalzamuhu muddun likulli yaumin. Kemudian wala ala haidin wa nufasa'a li annahuma la tutiqani syar'an. Wa innama dan sesungguhnya tidak lain hanya saja yajibu wajib hukumnya saumu Ramadana puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan sudah kita ketahui tentunya ala kulli mukallafin, diwajibkannya puasa Ramadan itu atas setiap orang yang mukallaf atau kepada setiap orang muslim yang mukallaf. Dalilnya Al-Quran, kita sudah hafal ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diwajibkan, wajib puasa ya Ramadan itu pada setiap orang muslim yang mukallaf. Apa sih mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum. Ya, mukallaf itu berasal dari kata jadian kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallifun wa zaka mukallafun. Taklif dan seterusnya tasrifnya. Ya, wajib. Kemudian yang dimaksud orang mukallaf itu ay balighin akilin. Maksudnya orang yang sudah balik lagi berakal, itu isi mukallaf. Yang dimaksud orang yang sudah terbebani hukum artinya orang yang dewasa, balik juga berakal. Enggak hanya balik doang, berakal ya. Jadi balik dan berakal. Padahal kita manis semua yang hadir di sini bukan balik lagi, sudah kadaluarsa. Ya. Balik. Mutikin lahu. Dan juga diwajibkannya puasa Ramadan kepada orang yang sanggup dan kuat melaksanakan puasa, ditinjau dari dua segi hasan wa sar'an, baik ditinjau dari segi fisiknya maupun ditinjau dari segi agama, mampu melaksanakan puasa. Gitu. Itu enggak di dalam artian ya, jangan ditawar-tawar lagi tuh puasa tuh wajib tiap muslimah ya, puasa Ramadan tuh wajib, jangan sampai diabaikan. Kan ada orang ngakunya muslim puasa nggak pernah Ramadan ya, itu jangan dianggap ringan aja, itu wajib, itu termasuk salah satu rukun Islam.
Nah, oleh karena itu fala yajibu ala sobiyin. Oleh karena itu tidak wajib puasa Ramadan itu atas anak kecil. Kan harus balik tadi, yang balik, yang berakal. Anak kecil nggak wajib. Tapi andaikan mereka mau puasa jangan dilarang, jangan dalam artian malah harusnya didukung ya, supaya belajar dari kecil terbiasa nanti. Wa majnunin, dan juga tidak wajib puasa Ramadan atas orang gila. Orang gila mah bebas, bukan hanya puasa Ramadan aja, nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib haji, nggak wajib nuntut ilmu. Makanya kalau mau bebas mah mendingan jadi orang gila aja, ya, dicabut beban hukum dari mereka orang-orang gila. Wala ala man la yutikuhu, dan juga tidak wajib puasa Ramadan kepada orang yang tidak kuat puasa Ramadan, tidak kuat puasa, tidak sanggup puasa. Kenapa tidak kuat puasa? Kenapa? Likibarin, karena sudah lanjut usia, sudah rapuh ya, nggak kuat, itu boleh nggak puasa. Au marodin, atau karena sakitnya layur jabaruhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit terus, tidak diharapkan sembuhnya, terus sakit. Ini nggak wajib bagi mereka, ya, gitu. Tapi kalau masih segar bugar, sehat walafiat, muda belia, nggak ada alasan untuk tidak puasa. Jangan dijadikan alasan emah aja mah. Lambung katanya, kena lambung, harus tidak boleh kosong perutnya. Bohong lah itu, ya. Justru penyakit lambung, penyakit emah tadi, di bawah puasa itu obatnya itu sembuh insya Allah, ya. Saya pernah terkena mah yang parah, sudah kronis. Kita puasa aja udah lillahi ta'ala aja sudah sembuh, alhamdulillah, ya. Jangan jadi alasan aja tuh mah aja gitu. Itu tadi tidak wajib puasa bagi orang yang sudah tidak mampu puasa karena lanjut usia atau sakit yang tidak diharapkan sembuh lagi. Namun wa yalzamuhu mudun likulli yaumin, diwajibkan kepada orang tadi yang tidak sanggup puasa karena sudah lanjut usia atau sakit yang tidak diharapkan sembuh lagi, diwajibkan kepadanya membayar mud untuk satu harinya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1 liter 1 kilo lah, ya. 1 liter munjul gitu, kalau kilo ya 1 kilo. Wajib membayar mud, 1 harinya 1 mud. Mau dibayar tiap hari boleh, atau nanti saja malam takbir sekalian, jadi 30 kilo boleh begitu, ya. Yang Allah nyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu tafsirnya wa 'alal ladzina yutiqunahu la yutiqunahu, ya. Diwajibkan kepada orang yang sudah tidak sanggup puasa karena lanjut usia atau sakit yang tidak diharapkan sembuh lagi, diwajibkan membayar fidyah. Apa sih fidyah? Fidyah itu ta'amu miskin, memberikan bahan makanan pokok kepada orang miskin. Itu fidyah namanya. Yang ada fidyah puasa, nggak ada fidyah sholat. Menurut Imam Syafi'i nggak ada fidyah sholat. Kalau sholat mah nggak ada celah-celah untuk ditinggalkan sih. Kita mampu berdiri, nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berbaring celentang. Sholat nggak mampu celentang isyarat, nggak mampu isyarat sholat dalam hati, nggak mampu sholat dalam hati disolatkan, habis. Nggak ada celah untuk meninggalkan sholat, sehingga Rasul menjelaskan man taraka sholata amdan muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa saja orangnya yang meninggalkan sholat
dengan sengaja-ngaja, orang itu tidak diragukan lagi kekafirannya. Nauzubillah. Kalau sudah tidak diragukan kekafirannya, nanti kalau ada orang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat, meninggal minta disolatkan, jangan disolatkan, haram, orang kafir itu. Kata Allah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada, dalam surat At-Taubah ayat 84. Susah nih di masyarakat, kadang-kadang gitu aja susah. Yang susah ustadz kadang-kadang. Susahnya gimana? Ustadz juga didatangi sama keluarganya yang meninggal tadi, kemudian orang tadi atau almarhum tadi, mayit tadi tidak pernah sholat. Datang keluarganya, Pak Ustadz, saya minta maaf, tolong sholatkan ya ayah saya, ibu saya, atau siapa aja ya. Kan bingung itu, disolatkan gimana? Haram, nggak boleh, nggak disolatkan gimana ya? Gitu. Tapi itu menurut hadis katanya, menurut fikih sih, ya orang yang meninggal sholat, orang Muslim yang meninggal sholat itu katanya diteliti dulu ninggal sholatnya, apakah ninggal sholatnya karena ingkar atau karena malas. Kalau karena ingkar memang tidak diragukan kekafirannya. Kalau karena malas mah hanya dosa saja, tidak sampai kafir. Jadi boleh disolatkan. Namun kita nanyanya kan bingung ke keluarganya. Ini maaf Bu, atau maaf nih keluarga dari ya almarhum misalnya. Ya Bapak ini ninggal sholatnya kira-kira karena ingkar atau karena malas ya? Paling kita dibentar aja sama keluarganya. Apa urusannya lu? Nanya-nanya. Repot urusannya. Susah ya. Itu sulit kalau kita dihadapkan ke hal-hal seperti itu. Ya. Katanya ada pendapat liar, tapi bukan pendapat kitab di kitab. Jangan dipermasalahkan, orang sudah mati sudah gitu ya. Ini masalahnya bukan dipermasalahkan, ada larangan dari Allah surat At-Taubah ayat 84 tadi, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Bahkan kita nggak boleh berdiri, wala takum fi qabrihi, nggak boleh berdiri kata Allah di kuburan orang tadi. Ya untuk mendoakan, mendoakannya juga haram, nggak boleh. Duh repot banget ya, makanya jangan berani-berani ninggal sholat lah. Ya, kita kan semua bakal mati, kita sedang di sini merantau, yang namanya merantau pasti pulang. Oleh karena itu sangat bodoh sekali kita orang yang merantau tidak ingat-ingat pulang atau tidak ingat mempersiapkan bekal untuk pulang. Bapak bakal pulang nggak? Pulang semua. Ini mau ngomong, kalau ngomong mati katanya saya mah belum siap. Lo mau siap mau kagak mati lo? Pasti. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Likulli ummatin ajal, tepatnya ayat itu demikian. Ya fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal yang tertentu, saat yang terbatas. Setiap datang ajal yang tertentu, saat yang terbatasnya itu tidak bisa maju atau mundur walau 1 detik. Sehingga kita diingatkan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkan oleh kalian, zakatkan oleh kalian, sedekahkan oleh kalian sebagian harta yang telah kami berikan pada kalian sebelum kematian datang merenggut seseorang di antara kalian.
Karena kalau kematian itu sudah datang ke setiap kita masing-masing, kita tidak bisa, ya dalam artian mengelak lagi. Kita paling waktu itu teriak. Orang setiap sekarat pasti teriak, nyesel gitu. Teriaknya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah ya Rabb, undurkan roh hamba ya Allah. Jangan kau wafatkan hamba sekarang ya Allah. Hamba punya harta banyak, belum pernah hamba zakatkan, belum pernah hamba sodakohkan, belum pernah hamba infakkan. Hamba mau sodakoh dulu ya Allah, hamba mau zakat dulu ya Allah, hamba mau infak dulu ya Allah, wa aku minas sholihin, dan juga hamba mau jadi orang soleh dulu ya Allah. Ngomongnya waktu sekarat mah. Percaya nggak? Kalau nggak percaya sekarat duluan aja. Itu Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ya, luar biasa. Di situ baru kita datang penyesalan-penyesalan yang sangat. Juga ada ayat yang mengingatkan kita dalam surah Fatir, surah yang ke-35 sebelum surah Yasin ya, ayat yang ke-37. Kata Allah, wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kemudian kita dibantah oleh Allah, orang itu dibantah oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fiha ma yatazakkaru wa ja'akumun nazir. Ya, wa hum yastarihuna, mereka orang-orang yang tadi yang lalai tentunya ya, sholat tidak, apa tidak, wahum yastarihuna, mereka akan teriak-teriak fiha, di dalam azab Allah, di dalam neraka tentunya. Teriaknya mereka manggil-manggil Allah, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami ya Allah di tempat ini. Kami sudah tidak kuat ya Allah, kami sudah sangat sengsara ya Allah, gitu ngomongnya. Akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau kami sudah dikeluarkan di tempat ini, kami akan beramal ya Allah dengan amal-amal yang belum pernah kami lakukan, gitu ngomongnya. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fiha. Ya, wa ja'akumun nazir. Bukankah kami, kata Allah, telah memberikan kesempatan panjang umur kepada kalian, yang waktu itu kalian sebetulnya harus sadar sesadar-sadarnya, tapi kalian gak pernah sadar-sadar. Waja'akumun nazir, padahal telah datang kepada kalian peringatan demi peringatan, baik peringatan para nabi maupun peringatan para rasul, tapi kalian tidak pernah menggubrisnya, kata Allah. Ataupun peringatan yang kami berikan kepada kalian semua, kata Allah. Seperti dalam tubuh kita ini ada peringatan-peringatan Allah. Kalau kita sudah tua, segalanya sudah mengendur, ya, gigi sudah gugur, kemudian juga pandangan mata sudah kabur, kemudian pendengaran juga seperti itu, uban sudah bertabur, makanan kagak ada yang enak kecuali bubur. Ini tandanya kita sudah sebentar lagi masuk kubur. Makanya jangan ngelantur, harus banyak tafakur, kata Allah. Gitu. Itu peringatan itu. Kita malahin, dikasih peringatan, dikasih uban bertabur, disemir.
Semir pakai semir hitam lagi, itu ada unsur penipuan namanya. Sudah hitam, sudah putih aja lah. Jangan disemar disemir. Ya, double triple jadinya dosanya. Diperingatkan oleh Allah bukan sadar, tapi nggak pernah sadar ya Allah. Gitu ya. Jadi jangan hidup ini harus penuh perhitungan. Kita dikasih waktu oleh Allah. Waktu yang Allah kasih kepada kita mau dimanfaatkan atau tidak pasti habis. Ya, seperti misalnya kita dikasih waktu umur oleh Allah 63 tahun sesuai dengan umur Rasul. Kalau umur umat-umat terdahulu mau panjang umurnya, karena Rasul-Rasulnya juga panjang. Nabi Nuh aja umurnya 1000 tahun, dakwahnya aja 950 tahun, yang beriman cuma 11. Dakwah 950 tahun, yang beriman 11. Atau ibadah masih bagus, masih banyak, lebih dari 11. Masih untung, luar biasa ya. Makanya oleh Allah ditenggelamkan mereka di air bah. Hujan oleh Allah diturunkan 40 hari 40 malam. Banjir sampai air ke puncak gunung. Gak ada bisa ngungsi kemana coba? Ya, walaupun rumahnya bertingkat, orang sampai gunung, puncak gunung, rumahnya air coba mati semua. Manusia pada waktu itu sudah mati oleh Allah. Habiskan hanya yang 11 orang aja tadi yang tinggal, karena diselamatkan oleh Allah lewat kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Itu jadi yang berkembang sekarang nih, kita manusia kurang lebih sekarang 6 miliar manusia sedunia ya. 6 miliar itu dari yang 11 orang itu berkembang biaknya. Bukan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Nabi Adam ke Nabi Nuh sudah dimusnahkan semua oleh Allah. Gitu ya. Itu yang dari 6 miliar manusia sekarang ini, yang beriman cuman 1/3-nya. 2/3-nya kafir. Jadi cuman berapa? 2 miliar saja yang beriman. Yang kafir 4 miliar. 2 miliar juga imannya iman abal-abal banyaknya. Gak jelas. Ya. Gitu. Yang mukmin beneran sih ya bisa berapa dihitung lah kira-kira. Seperti contoh kata Allah yang beriman benar-benaran, yang pertama innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu mukmin yang beneran, yang betulan. Ya, kata Allah sesungguhnya mukmin yang betulan itu, mukmin yang hakiki itu adalah diantaranya mereka orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar jantung mereka. Coba kita tanya diri kita, sudah bisakah bergetar jantung kita kalau disebut nama Allah? Itu jawabannya ada pada diri Bapak masing-masing. Gak boleh dibongkar-bongkar, rahasia cuma katanya. Kemudian wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Yang dimaksud mukmin yang betulan adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka, zadatum imana, iman mereka makin bertambah terus. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan juga ciri mukmin hakiki itu adalah mereka orang-orang yang berserah diri kepada Allah.
selalu tawakal kepada Allah, ya, selalu berserah diri kepada Allah dalam kondisi yang bagaimanapun, tidak pernah takut kepada Allah, tidak pernah takut kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Itu mukmin betulan. Kemudian allazina yuqimunas shalah, mukmin yang betulan itu, yang hakiki itu adalah mereka orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Itu ciri, makanya tadi ciri mukmin tuh allazina yuqimunas shalah. Yang sholat berarti mukmin, tidak sholat berarti kafir. Gitu aja kata Allah. Untuk membedakan mana mukmin mana kafir tuh kalau sholat, bukan di khitan. Di khitan orang Cina juga banyak yang di khitan tuh takut kena penyakit. Jadi ciri mukmin dan bukan itu adalah sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ciri berikutnya yang namanya mukmin hakiki adalah orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Zakat, paling tidak zakat makan wajib. Zakat itu wajib. Kita punya harta jangan enak-enakan. Kita kan diberikan harta tidak 100% milik kita. Milik kita hanya, ya, dalam artian 77,5 ya. Gitu, yang 2,5%-nya itu milik orang lain. Kalau tidak pernah dizakatkan, kita sama dengan dinilai oleh Allah, dihukumi oleh Allah sama dengan perampok besar. Tuh, zakatin harta kita. Ingat ayat dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35, innallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'azabin alim. Al-yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa dzunubuhum wa juhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu bima kuntum taknizun. Tuh gitu kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menimbun-nimbun emas, termasuk menimbun uang, kita nabung segala macam, tapi wala yunfikunaha, orang itu tidak pernah menzakatkannya, tidak pernah menginfakkannya di jalan Allah. Maksudnya infak di sini zakat. Kata Allah, fabasyirhum bi'azabin alim, orang seperti itu sampaikan berita duka kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Al-yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari itu harta mereka akan dipanaskan di neraka jahanam. Setelah dipanaskan, fatukwa biha jibahum, akan disetrikakan ke wajah mereka dan seterusnya. Wa zuhuruhum, dan disetrikakan ke punggung mereka. Wa junubuhum, dan disetrikakan kepada lambung-lambung mereka yang kanan dan yang kiri. Hadza makanazum, kata Allah, inilah harta yang kau timbun selama ini hanya untuk dirimu sendiri, tidak pernah kau peduli kepada orang lain. Fazuqu bima kuntum taknizun, oleh karena itu rasakan saja azab ini yang gara-gara kalian hanya menimbun harta untuk diri kalian, tidak pernah peduli kepada orang lain. Mampus enggak kita? Luar biasa, harta kita menjadi gumerang. Gitu. Jadi jangan sayang-sayang. Ya, itu mah sudah haknya. Kita diberi oleh Allah rizki tadi atau harta itu hanya titipan. Titipan juga tidak 100%. Ya. Jadi harus direnungkan itu. Kemudian belum selesai tadi ayatnya yang ciri-ciri mukmin yang hakiki. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya, yang hakiki kata Allah. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang Allah nyatakan a'zamu darajatan indallah.
Wa rizqun karim, dan juga mereka berhak mendapatkan rizki yang mulia. Kita kan hidup di akhirat nanti. Kalau kita masuk surga, diberi rizki oleh Allah, terus hidup bahagia, fahuwa fi isyatir radiyah. Dia berada pada kehidupan yang memuaskan di surga itu, terus tidak pernah mati, tidak pernah sakit, umur muda belia, umur 33, walaupun di sini kita sudah kakek. Seperti saya sudah kakek, nanti di sana sih di surga aja umur 33 lagi, muda belia, istri 500. Istri per orang 500. Wih, kapan pakai kolornya ya? 500. Itu. Kata Allah, walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka istri, beberapa istri tadi 500 yang disucikan, nggak pernah haid, nggak pernah meludah, nggak pernah kencing, nggak pernah buang air besar. Coba bayangkan. Di situ uniknya surga. Kita makan tiap hari, minum tiap hari, tapi nggak pipis, nggak buang air besar. Kemana coba itu? Nah di sini. Luar biasa uniknya surga itu, ya. Coba kalau di neraka, ya Allah, terus luar biasa sengsara. Makanya Allah mengingatkan kita, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nauzubillah. Ya, jadi hidup kita hanya usaha, semua juga hanya usaha. Kita ibadah hanya usaha aja, bukan orang masuk surga Allah bukan karena ibadah kita, karena rahmat Allah. Allah kasihan. Cuman kita mencari rahmat Allah itu tentunya harus mentaati semua perintahnya. Ada ayat inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Hanya itu. Kita berusaha. Surga nggak bisa dibeli dengan amal kita, apalagi amal kita mah ya amal kita. Sholat kurang khusyuk, kurang sungguh-sungguh. Tahajud males. Ya. Jadi susah. Nggak bakal terbeli. Sampai-sampai Rasul ditanya oleh para sahabat, termasuk Anda ya Rasul masuk surga bukan karena amal Anda? Betul, bukan karena amal saya, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang disampaikan. Kita masih ngaji fikih aja nih tentang puasa terus sampai ke penutupan ya. Kita penutupan paling kita ngaji 3 kali lagi kali. 3 kali ya. Sekarang kan tanggal Rajabnya 23. Nanti Sa'ban tinggal seminggu lagi. Kesana ngaji 2 minggu. Sa'ban paling 2 minggu. Kesananya penutupan sudah. Ya. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat dipahami. Andaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, sudi kiranya para jamaah akan membukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqad wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nas'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya suhaiba kulli farid wa ya mughni kulli faqir
wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir fataisirul asiri alaika yasir Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ya Allah ilaika kasir hajatuna ya Allah ilaika kasir hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa la nakhafu mimman la yakhafu minka Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bi ainika allati la tanam waqnubna bi kanafika allazi la yaram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta ya Allah rajauna wa anta ya Allah rajauna wa anta ya Allah rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin ya Allah ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin hadana Allah wa iyyakum ajmain wa afa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.